Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di samping saya masih bersama Mas Marcel lagi nih. Pembahasan ini menarik sekali, Mas. Asik. Ya, Ya. menarik sekali. Dan kita akan membahas tentang silat bebas. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa disalurkan nih. Kadang nih silat nih kadang direndahkan juga kayak ini, Mas. Iya. Lah, silat tuh nggak bisa mukul kepala. Nah, silat bebas ini bisa disalurkan ya. Bisa dong, bisa banget. Bisa banget. Bisa salurkan. Jadi buat teman-teman, sini saya akan bahas peraturannya, bagaimana cara prosedur kalian bisa ikut silat bebas ya. Insya Allah bermanfaat lah ini ya. Nah, Mas Marcel, kapan sih silat bebas ini pertama kali dibuatnya itu? Silat bebas pertama kali itu 2013 ya. Itu setelah kejadian Mas Marcel Pahit itu ya? Iya. Terpikirkan Iya, itu iya, iya. untuk membuat itu. Iya. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Kayaknya sekarang ini lebih populer ini. Hah? Udah mulai mau membesar ini silat Iya. bebas ini ya. Jadi silat bebas ini saya mau bertanya nih, kenapa sih namanya silat bebas? Kenapa tidak pencak silat bebas? Karena di UNESCO sekarang nih, kita silat pencak bebas silat itu kan dari Malaysia nih. Iya. Pencak silat itu dari Indonesia. Betul. Kenapa nggak pencak silat bebas ini, Mas? Iya. Sebelumnya memang teman-teman mungkin pada saat itu belum heboh ya Belum heboh. mengenai silat dengan pencak silat. Karena sudah lama ya dibuatnya, karena sudah sedangkan lama. yang di UNESCO ini baru ya. Iya, jadi pada saat setelah saya bertanding, saya diminta untuk berbicara di persilat dunia. Ya saya bilang bahwa silat harus eksis di dunia dalam pengertian di dunia MMA gitu ya. Jadi bukan ranah silat Iya. aja gitu ya. Iya, jadi gitu. Nah, jadi saya bilang kita harus ke arah sana. Nah, pada saat itu Pak Ketua Umum dengan melalui Mas Beni Gotama minta tolong untuk bikin silat profesional. Bikin Nah, silat akhirnya kita mengarah ke silat bebas Indonesia dengan berbagai macam perjuangannya lah. Nggak gampang soalnya itu kan. Segala macam itu terjadi nggak gampang. Oke. Dan sekarang kayak udah kerja sama Kobe ini ya. Ya, jadi intinya sekarang teman-teman TV One dalam arti di sini One Pride yang di dalam situ ada sanction namanya Kobe. Nah, itu mau bekerja sama dengan Silat Bebas Indonesia menyelenggarakan pertandingan tersebut Di TV One. TV One. TV One. Berarti khusus pencak silat bebas akan ditampilkan di TV nih. Yes dong. Wah, ini keren ini. Siap. Keren. Jadi semoga semakin mendunia lah ya. Iya, amin. Ini silat bebas ini udah di mana saja sih, Mas? Nah, jadi Silat Bebas Indonesia itu adalah nama event. Nama event. Ya kan, nama event. Nah, Silat Bebas Indonesia itu terdiri dari pesilat-pesilat. Nah, pesilat-pesilat itu harus didapatkan nanti melalui jenjang. Jadi kan kalau Silat Bebas Indonesia di goes to One Pride, jadi ada di One Pride itu adalah sasaran akhir. Iya, jadi dia ini memang mengarahkan ke One Pride ya. Iya, One Pride. Siap. Nah, jadi nanti di daerah kita harus ada untuk penyelenggaraan seleksinya atau audisinya, di cabang atau di kota kabupaten juga harus ada kayak gitu kan. Nah, itu jadi sama dengan sebuah proses sebelum sampai ke nasional harus ada nanti dari bawahnya. Oh, iya. Supaya dapat the best of the best. Ada seleksi daerahnya juga ya. Iya. Kayak prestasi lah, pertandingan betul. silat prestasi ya. Nah, makanya butuh kerjasama Benar, kayak benar. Mas Denny dengan teman-teman semua pesilat-pesilat siap. senior-senior untuk membantu melahirkan pesilat-pesilat atau tokoh-tokoh silat profesional yang nanti akan main di MMA bahkan di dunia ya. Yang kita Amin. sasarkan itu kan kita bisa main di dunia profesionalnya MMA. Tapi memang harus dari bawah kita bina benar-benar. Memang Kita bina jadikan benar. sebuah profesionalisme lah. Mungkin masih banyak sih yang asing dengan silat bebas ini ya, mungkin Iya, nggak tahu aturan-aturannya prosedurnya, aturannya. Nah, bagaimana sih cara mereka supaya bisa masuk ke silat bebas, pengen daftar itu gimana caranya? Oke, jadi setiap Apa sekarang nih dalam waktu dekat ini ada nggak seleksinya nih? ada. Nah, pas banget. Jadi kalau teman-teman ada jagoan-jagoan dari perguruannya, kirim ke audisi di Tangerang tanggal 28. 28 ini Iya. audisinya Hari ya? Pemuda. Jadi langsung aja datang atau gimana? Datang langsung. Nah, nanti kalau misalnya mau kontak bisa hubungin saya langsung gitu ya untuk Instagramnya Mas Marcel lah gitu ya. boleh. Nanti untuk saya nanti arahkan mendaftar. Pendaftaran. Jadi ini sebenarnya daftar langsung itu kan audisi sifatnya. Di audisi itu akan dicek Kesehatan. teknik dan fisik. Kedua kembangan.
Kembangan. Kembangannya dilombakan juga loh. Oh, kembangannya ada. Kembangannya Karena dilombain. itulah yang ciri khas pencak silat, kaidahnya ya. Kaidahnya. Itu memang ciri khas. Jadi Kaidahnya dilombain. jadi ketahuan kalau bukan yang orang pencak silat ikut-ikut nggak ngerti kaidah gitu. Jadi ketahuan. Ketahuan ini. Jadi seru juga sebenarnya Mas ya. Nah, bedanya silat bebas dengan MMA ini gimana nih? Dari apa? Sebenarnya gini, kalau mengenai perbedaan, udah jelas silat bebas ini kita lebih ke silat dulu. Silat, memang Ya. dia ciri khas silat banget ya. Ciri khas silat. Jadi yang menjadi keunikan yang pertama adalah kita mainnya standing. Kita nggak ada main ground. Oh, nggak ada main ground. Ya, kita ada pengenalan ground aja itu. Jadi pada saat dia di bawah, kita bisa kasih serangan 3 kali. Oh, pada saat dia jatuh Satu boleh orang yang jatuh, diserang kita serang 3 kali. 3 kali, tapi nggak boleh dikunci dia ya. Nggak boleh dikunci karena kalau kita kunci, kalau misalnya kaki kita udah di bawah, itu di stop sama wasit. Oh, kalau lutut kita nyentuh badan dia itu di stop. Iya. Tapi stop. kalau kita masih Di berdiri atas, mukul gitu boleh. 3 kali aja. Nendang nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ini kalau di atas boleh dikunci gitu. Nah, boleh di atas itu boleh dikunci. Yang kedua, dalam setiap ronde itu teman-teman harus mengeluarkan serangan silat, tangan maupun kaki. Oh gitu. Dalam setiap ronde. Iya, misalnya contoh tembangan gini ya, tembasan mungkin namanya beda-beda. Ada yang kepurukan gini ya kan, terus sapuan, guntingan, ya kan, kemudian apa lagi, circle. Kalau guntingan nggak boleh diserang ya? Boleh. Boleh serang. Oh, Boleh. dia kan jatuh boleh dipukul gitu. Ya? Oh, begitu pas Dia nyerang ngetik. dia dijatuh nih, orangnya teman lawannya masih berdiri kan, Nah. boleh dia nyerang tuh, Boleh. dong, gitu, boleh 3 kali. Jadi hati-hati kalau mau ngeluarin gunting Ya. gitu ya. Cuma saya seneng guntingan yang kita kalau diserang, kita diserang saat teman gunting tuh. Itu gitu, poin. keren tuh. Poin. Poin banget tuh. Nah, sistem poinnya gimana ini? Sama sih, hitungannya sama. guys. Pukulan 1 gitu, Iya. tendangan 2. Iya. Nah, kalau ke muka, ini Sama. kan boleh serang muka kan? Iya. Oh, pukulan Itu tetap yang 1. paling tinggi, iya. Walaupun ke muka, ke badan, sama nggak? Paling tinggi, yang paling tinggi. Pokoknya kalau ke muka, pukulannya paling tinggi. Oh. Kaki juga ke muka paling tinggi. Jadi beda poin antara di body, di dada, dengan di muka itu beda Iya, poinnya ya? beda. Yang paling tinggi kepala. Iya, kepala. Boleh pukul, boleh tendang. Karena susah, kepalanya kecil. Susah. Kalau badan gampang. Ya. Ya gini doang, 1. Yang setelah Nah, telak. kostum. Kostum, oke, kostum bajunya dibuka biar teman-teman jaga badan kan. Bagus. Kedua, celana silat. Nanti dia pakai sabuk merah sama sabuk Sudut. biru. Sudut. Sabuk sudut ya. Nah, sudut Jadi merah. nggak pakai baju, celana silat, sama pakai sabuk merah sama sabuk biru. Oh, masih kayak pertandingan lah ya gitu. Iya, masih kayak pertandingan. Siap. Nah, untuk peraturannya nih. Peraturan tadi ya. Standing, nanti juga harus mengeluarkan 3 jurus, 3 jurus, minimal dalam 1 ronde. Kalau dia nggak ada, dalam 1 ronde dia nggak ngeluarin, masuk ke ronde kedua dia harus double. Jadi 3 tambah 3. Oh, gitu. Ini nggak keluarin juga, berarti dia 9 ronde ketiga. Harus ngeluarin itu sampai 3 ronde. Mainnya 3 ronde. 3 ronde, 1 ronde 3 menit. Kalau dia sampai 3 ronde itu nggak ngeluar jurus-jurus seperti itu gerakan? Potong. Oh, di minus ya. Minus. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ya yang belum bisa menguasai silat sekali itu, kalau nggak KO lawannya, ya itu juga nanti poinnya akan dipotong. Mungkin juga ada teman-teman dari luar. Kita sebenarnya mendorong teman-teman dari luar juga untuk belajar silat, ya kan? Kan banyak tuh kan teman-teman yang dari luar yang mau belajar silat. Iya. Itu kita dorong supaya mereka main silat. Kita support dia secara nggak langsung dia tetap orang silat gitu, walaupun Iya. dia basic utamanya bela diri Bela lain. diri yang lain, Tapi tetap nggak orang apa-apa. silat mas ya. Iya, betul. Dia tetap belajar kaidah pencak silat, mengembangkan budaya kita lah gitu Iya, ya. betul. Sama-sama mengembangkan budaya. Nah, itu terjadi kok dan bisa terjadi ke depannya. Bisa terjadi ya. Iya. Dan lebih dikenal lah pencak silat. Yes. Nah, untuk pelanggarannya? Pelanggaran nggak boleh soccer kick, ya kan? Terus nggak boleh colok mata. Oh, salah nggak boleh. Ya nggak boleh. Mukul boleh ya? Mukul boleh. Nyekik gini nggak boleh. Nggak boleh, tapi gini boleh. Ini boleh. Ya jadi nggak boleh pakai jari nyekiknya. Mukul ini nggak boleh juga. Hah? Mukul ke leher? Mukul ke leher? Mukul ke leher sih nggak apa-apa ya. Masih boleh ya? Nah, nggak apa-apa. Nggak Gitu. boleh gini ya nyekek. Soalnya saya pernah ngeliat di SBI pertama tuh anak-anak yang PSTD itu ya, Penurunan Silat Tenaga Dasar tuh pernah hantam leher tuh, dijabanin sama dia. Iya. Udah biasa. Wah, itu kan. Berarti tuh kedikjayaannya silat tuh kelihatan di situ. Nah, sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu penting lah. Penting. Diperlihatkan tuh, ya kan? Bahwa ada. Yang tradisional tuh boleh nih dicoba silat bebas ini kan? Dong. Makanya ilmu-ilmu para guru mohon dilatih para muridnya supaya bisa menunjukkan
kehebatan silat. Jadi pada menarik ini ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan pertandingan prestasi, cuman lebih dimodif ke arah ke MMA kayak gitu ya. Iya. Dari segi sudut, kaidah sama sebenarnya Mas ya. Teknik guntingan gitu. Ya gimana caranya bisa menciptakan pesilat-pesilat keren kayak Mas Denny? Waduh. Ya kan, yang ganteng-ganteng juga, ya kan? Yang dilahirkan misalnya nggak ganteng, tapi jadi keren karena silat. Ya itu juga kita bisa bikin. Karena kalau jadi jago biasanya keren-keren. Keren emang gitu. Ada lagi nggak ini yang disampaikan nih? Ya mungkin kedepannya silat bebas tuh akan Arahnya kemana nih? ya, jadi arahnya ya, jadi silat bebas tuh kita berharap dengan teman-teman media itu atau teman-teman yang ada di yang backup silat bebas Indonesia ya, kita pengen mainnya tuh nggak hanya di Indonesia. Jadi kita kan punya cabang di seluruh dunia. Iya betul. Ya kan? Kayak Kita ada bawa. kejuaraan silat bebas. Kejuaraan dunia silat bebas gitu ya. Iya, Nah, keren. Nah, silat bebas Indonesia World Championship di Eropa, ya kan? Di Amerika, misalnya di mana? Nah itu kayak gitu, penting sekali. Dan itu arahnya mau ke sana. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Jadi sebenarnya Profesional. stasiun TV memang harus support ya, karena memang silat kan dari kita Mas ya. Nah, Sebenarnya stasiun harus TV support stasiun TV itu. Ini kapan lagi itu ya? Iya. Pokoknya thank you buat ya, kalau saya boleh mengucapkan terima kasih TV One, salah satu TV yang punya apa namanya support keberanian besar gitu kan untuk ngambil silat ini sebagai apa namanya konten siaran yang menjanjikan, karena memang kenyataannya rating terbesar di setiap acara, kalau nggak ini if I'm not mistake ya, setiap acara One Pride pertandingan itu yang terbesar itu pada saat anak-anak silat main. Benar. Ratingnya. Iya. Nah, Ya, ini bisa dilihat lah. nasionalisme kita kan tinggi kan kalau anak-anak silat main kan. Jadi silat ini kekompakannya luar biasa Mas ya. Iya. Jadi beda sama bela diri lain. Jadi pada saat tanding dia rame. Mas Wardi contohnya misalnya. Rame pasti anak-anak silat kalau itu kan. Ya Pasti jadi di dukungannya beda. betul. Iya ya, bisa juga ya. Karena kita ya boleh dibilang untuk mencapai satu tingkatan tertentu gitu-gitu perlu perjuangan kan. Betul. Ya kan, dan kita brotherhood-nya memang tinggi karena dari dasar tuh kita diciptakan memang kita saling ketergantungan tuh kan satu sama lain kan. Jadi beda silat dengan bela diri lain itu mungkin bukan cuma fight doang, kita diajarkan kekeluargaan, Iya. kedekatan olahraga, kerohaniannya juga. Kekerabatan dan budaya kental Indonesianya memang ada di situ. Emang ada di sana. Bhinneka Tunggal Ikanya. Jadi teman-teman ya sudah dijelaskan tadi kalau mau ikut silat bebas ya. Dan mungkin yang bela diri lain juga kalau mau ikut silat bebas nggak apa-apa, tapi tetap harus belajar silat juga. Iya. Jadi harus melalui proses tadi. Iya. Ya kan, latihan teknik Latihan. fisik, kembangan, kemudian sparring. Sparring. Ya. Dan yang pasti tahu aturan lah. Oh iya, jangan sampai nggak ada aturan. Iya, jangan sampai nggak aturan, main colok-colok aja gitu Mas. Bahaya juga. Tiba-tiba bawa pisau ntar ya. Itu jangan. Itu Bahaya. di luar. Itu jangan sebebas itu. Itu nggak bebas juga namanya. Silat bebas terbatas. Iya, tangan kosong lah bebasnya itu. Jangan mentang-mentang silat bebas bawa pisau. Itu bahaya kalian ini. Jadi semoga di daerah-daerah juga mungkin yang nonton ini, kalau masih betul. kurang mengerti langsung tanya ke Mas Marcel langsung ya. Iya, boleh nanti saya kasih Instagram saya, ya kan? Mungkin, nah kalau orang ada nggak sih penatarannya kayak itu Mas? Ada. Pelatihnya supaya dia bisa Iya. oh tahu nih aturannya, cara ngelatihnya biar bisa dia mengembangkan ke daerahnya, ada nggak? Iya. Oke, jadi rencananya kita memang setiap daerah kita akan mengadakan penataran wasit dan juri. Proses dan juri. Nah, wasit dan juri itu Pelatihnya? ya termasuk nanti menjadi bekal pelatih, Pelatih. ya kan, untuk tahu aturan mainnya seperti apa. betul. Sebenarnya kalau pelatihannya itu nanti bisa dimodifikasi lah dari masing-masing pelatih itu sendiri. Oh, ya. Ya kan, kalau pelatihan Penting aturannya gitu ya. ya, yang penting aturan, ya kan? Karena kan ini sama kan, striking, ya kan, no ground, ya kan? Kita nggak menyiapkan ilmu pelatihannya untuk striking, ya kan? Striking silakan dari perguruan masing-masing. Betul. Ya kan, groundnya kita. Udah ada lah kalau mungkin basic di perguruan Ya. cara nyerang Nanti kepala. gitu. sang juara-juara di silat bebas Indonesia nanti akan mendapatkan satu pusat pelatihan untuk nanti terjun ke One Pride. Disupport langsung ya. Ya, untuk itu disitulah nanti akan mendapat satu pembinaan khusus untuk menuju ke One Pride. Begitu kita udah dapat tokoh-tokoh. Oh jadi misalkan gini nih, udah dapat nih juara-juara silat bebas, ada nggak nih TC persiapan ke One Pride gitu? Nah, gitu. Harapannya supaya ada kayak gitu juga nih Mas. Iya, memang begitu. Memang gitu juga? Begitu. Wah, keren. Dari situ ke One Pride,
nanti kalau pelatnasnya lah ibaratnya ya. Pelatnasnya silat ada bebas. PC-nya, iya kan, ada timnya nih. Ya, jadi begitu kita udah punya itu, kita udah punya tim juara-juara. Nah, nanti kita akan masukkan ke One Pride atau nanti acara-acara yang di luar negeri tuh. Silat bebas Indonesia, Eropa. Oh iya Ya kan? Asia di mana? Thailand, apa namanya, di Amerika misalnya. Untuk di luar negeri udah ada belum pertandingan? Belum ada ya. Belum ada. Jadi masih gebrakan pertama di Indonesia ya. Gebrakan pertama di Indonesia. Sebenarnya SBI pertama udah ada di Padepokan Silat. Padepokan Silat. Iya, bulan Oktober juga kalau nggak salah tuh. Kemudian di BSD. Yang ketiga ini kita adakan kemarin di TV One, di studio TV One, tapi baru dua petarung. Nah, nanti yang ketiga ini mudah-mudahan kita dapat 3 petarung. Dan sistemnya sama ya, ada sistem kelas juga kan, berat badan. Sama. Jadi teman-teman jangan takut misalkan ketemu yang kecil, temu yang gede itu nggak ada kelasnya masing-masing. Nggak ada. Sama lah. Ya kan nggak mungkin, kan efeknya berbahaya. Pecah kepala kalian. Pukul kepala, pecah biji kan suara. Tenang aja, intinya sih sebenarnya yang namanya pertandingan kalau ada wasit nggak usah khawatir. Dan satu ronde 3 menit. Udah berbahaya pasti langsung di ini. Oh, langsung dipisahin. Jadi jangan takut lah. Aman Enggak. Apalagi masuk TV. Jadi jaga bener. Jaga bener kalian, makanya jangan langsung, ini harus ada persiapan Mas ya. Iya, persiapan. Oke, ada lagi mau disampaikan Mas? Itu aja sih. Cukup ya. Yang penting teman-teman dukung. Dan saya sangat support sekali Mas. Saya mau belajar juga ini. Thank you Mas Edi. Oke, terima kasih buat Mas Marcel ya atas ilmunya, wawasan dan waktunya. Mas Marcel nih sibuk, alhamdulillah masih bisa menyempatkan ini. Oh pasti dong, buat luar silat, biasa. buat Mas Ini Edi pasti. Konsistennya buat pencak silat luar biasa Mas. Siap. Terima kasih buat Mas Marcel. Sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Salam. Bye bye.